berdoa terlebih dahulu. Silakan kepada Intan untuk memimpin doanya. Berdoa mulai. Pelajaran kita kali ini yaitu tentang pengertian kiamat atau hari akhir. Namun sebelum Ibu menjelaskan apa itu hari kiamat, bagaimana kejadian hari kiamat, dan apa yang menjelaskan macam-macam hari kiamat, Ibu mau nanya dulu. Penjelasan minggu kemarin itu tentang apa? Berbakti. Hampir jam 12 ya, sehingga kita perlu es briefing untuk meningkatkan semangat siswa. Oke? Ayo dimulai. Semuanya semangat. Tepuk konsentrasi. Aku konsentrasi karena aku ingin tahu. Guruku berbicara, aku yang mendengarkan. Siap. Jadi kita siap ya, karena sampai sudah bilang mau mendengarkan ya, jadi siap. Materi kita kali ini adalah beriman kepada hari akhir atau hari kiamat. Namun sebelum Ibu menjelaskan, ada tujuan yang harus dicapai anak-anak. Apa tujuannya? Pertama, siswa memahami pengertian beriman kepada hari akhir beserta dalilnya. Yang kedua, memahami macam-macam hari akhir beserta contohnya. Yang ketiga adalah memahami kejadian setelah hari akhir. Ya, jadi itu adalah tujuan yang harus kita capai setelah kita mempelajari materi beriman kepada hari akhir. Paham? Sekarang Ibu akan memaparkan poin-poin. Silahkan sampean amati sehingga nanti perwakilan dari kelompok diskusi untuk maju ke depan ya, presentasi untuk maju ke depan. Karena kelompok ini sudah Ibu susun dari minggu yang lalu, paham ya?
keraguan padanya dan bahwasannya Allah membangkitkan semua orang di dalam kubur. Surat Al-Haqqah ayat 13 sampai 16. Surat Al-Qari'ah ayat 4 sampai 5. Di sini terdapat dalam surat Al-Muzammil. Ya, setelah kiamat itu terjadi, peristiwa kejadian setelah hari kiamat pertama adalah Yaumul Ba'ts, kedua Yaumul Mahsyar, ketiga Yaumul Hisab, keempat Yaumul Mizan, jaza dan surga dan neraka. Apa itu Yaumul Ba'ts? Hari dibangkitkannya manusia setelah mengalami kematian. Adalah Yaumul Ba'ts. Yang ketiga Yaumul Hisab, hari perhitungan atas segala amal manusia selama hidup di dunia. Yang keempat Yaumul Mizan, artinya timbangan. Maksudnya adalah setiap manusia akan diperiksa dan dihitung amal perbuatannya selama hidup di dunia. Baru di sini yang terakhir adalah surga dan neraka. Surga dan neraka itu adalah tempat yang kekal, tidak seperti di dunia. Jadi surga dan neraka itu kekal. Ketika kita berada di surga, maka selama-lamanya akan menempati surga. Ya, mengerti anak-anak? Ada yang ditanyakan? Tidak. Baik. Silakan Ibu kasih waktu 15 menit untuk mengerjakan diskusi yang berkaitan dengan pengertian beriman kepada hari akhir, beserta mengerjakan LKPD yang sudah Ibu berikan. Nanti perwakilan dari salah satu maju ke depan untuk mempresentasikan ya. Ada yang sudah selesai? Sudah? Belum ini? Oh ya sudah. Sudah? Oh, sudah. Kalau memang sudah selesai, silakan kepada Ika Ismatul Hawa, ya kelompok 1 ya. Ika Ismatul Hawa, kelompok 2 Rabiatul Adawiyah, dan kelompok 3 Ratnawati. Sesuai dengan pembagian kelompok yang kemarin ya, bahwasanya pertama menjelaskan tentang apa? Pengertian hari akhir dan dalilnya. Bagus. Kelompok yang kedua menjelaskan tentang apa? Macam-macam hari kiamat. Kelompok yang ketiga? Kejadian setelah hari kiamat. Silakan perwakilan dari ketiga kelompok tersebut maju ke depan untuk presentasi hasil diskusinya. Dari kelompok pertama yang lain memberi tanggapan dari presentasi ketiga kelompok tersebut. Silakan Ika Ismatul Hawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ika Ismatul Hawa dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang penjelasan hari akhir dan dalilnya. Pertama, beriman pada hari kiamat merupakan rukun iman yang kelima. Umat Islam itu harus percaya pada hari kiamat, karena hari kiamat itu pasti akan datang. Kelak manusia akan dibangkitkan kembali dari kubur untuk menerima pengadilan dari Allah SWT. Iman pada hari kiamat adalah meyakini bahwa seluruh alam dan makhluk dunia seisinya akan mengalami kehancuran. Buktinya dalam Al-Quran dalilnya yaitu Allah berfirman dalam surat Al-Hajj ayat 7. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anna as-sa'ata atiyatun la raiba fiha wa anna Allaha yab'atsu man fil qubur. Yang artinya, dan sungguh hari kiamat itu pasti akan datang, tidak ada keraguan padanya, dan bahwasanya Allah akan membangkitkan siapapun yang ada dalam kubur. Quran surat Al-Hajj ayat 7. Saya mengerti? Paham ya? Penjelasan dan dalil yang menjelaskan tentang hari kiamat atau hari akhir.
kejadian setelah hari kiamat. Yang pertama, Yaumul Barzakh, yang kedua Yaumul Ba'ats, yang ketiga Yaumul Hasyr, yang keempat Yaumul Mizan atau Yaumul Hisab, yang kelima surga dan neraka. Surga dan neraka itu adalah kejadian setelah hari kiamat. Ada yang ditanyakan? Sudah cukup dengan penjelasan ini? Sudah. Silakan kepada ketiga kelompok untuk duduk dan melanjutkan LKPD yang telah diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Paham anak-anak? Paham. Berarti kesimpulannya adalah apa pengertian hari kiamat? Hari kiamat? Hari itu adalah hari kiamat. Hari kiamat dibagi berapa? Dua. Pertama. Sugro sama kubro. Contoh dari kiamat sugro. Nah, ya. Sekarang kejadian setelah hari kiamat. Sebutkan 3 saja. Bagus ya, berarti sudah paham semua atas pengertian atau penjelasan dari materi beriman kepada hari akhir. Ada apa pertanyaan? Tidak ada. Nah, silakan kalau memang LKPD sudah selesai dikumpulkan ke depan. Selanjutnya materi yang akan datang yaitu adalah materi tentang penyembelihan hewan kurban. Jadi di sana akan dibahas bagaimana cara seseorang menyembelih hewan, bagaimana seseorang berkurban ya dan berakikah. Apa perbedaan antara kurban, apa perbedaan antara akikah. Itu penjelasan yang akan datang. Paham ya? Baik, sebelum Ibu tutup, mari kita mengucapkan hamdalah. Semoga apa yang kita dapat bisa bermanfaat bagi kita pada umumnya. Ya. Alhamdulillah.